Halo, nama saya Tasya Zarasya, biasa dipanggil Tasya. Saya berasal dari Makassar. Sampurasun Sadayana, perkenalkan nama saya Rinta Anissa, biasa dipanggil Rinta, berasal dari Bandung. Perkenalkan, nama gue Aldo Kresna Pramana Anau, gue bisa dipanggil Aldo, gue berasal dari Jakarta. Hi everyone, I'm Busa Sharif, or Best for shorter. So today I'm going to be the host for this talk, and then we're going to talk about Bahasa Indonesia, the national language of Indonesia. So across Indonesia, there are many characteristics of dialect of Indonesia, and then three of our friends here are going to discuss it with me. So halo, apa kabar? Oke, jadi teman-teman ini berasal dari tempat yang berbeda di Indonesia ya? Betul. Kalau Aldo dari Jakarta, Tasya dari Makassar. Oke, dan Rinta dari Bandung. Oke, baik. Jadi untuk memulai mungkin hari ini saya akan tanya tentang apa sebenarnya perbedaan yang teman-teman rasakan tentang dialek yang dimiliki dengan dialek lain dari bahasa Indonesia di tempat-tempat lain di Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari Aldo. Kalau gue sih rasain yang pertama kali nih, itu kata kita. Kata kita itu ya. sih yang kayak apa namanya agak rancu untuk gue kan. Oke. Untuk memahaminya juga perlu waktu untuk memahami. Oke, jadi kata kita ya, Iya. kita yang dipakai dalam dialek bahasa Makassar dan kita dalam bahasa Indonesia ya, yang Dan ini. juga ada beberapa imbuhan-imbuhan yang kayaknya membingungkan. Agak membingungkan ya, kalau bahasa Makassar dengan bahasa Jakarta itu agak bingung ya. Oke, baik. Kalau dari Rinta sendiri? Kalau saya kan masalahnya itu ya dari intonasi sih sebenarnya. Jadi kalau bahasa Sunda itu intonasinya cenderung lebih lembut, lebih lambat. Nah kalau waktu saya ke Makassar, intonasinya itu tinggi dan orang-orangnya ngomongnya lebih cepat. Lebih cepat dan tinggi ya Iya. intonasinya. Iya. Apa ada pengalaman yang spesifik mungkin tentang intonasi dan cepatnya bahasa Makassar dibanding bahasa Sunda? Ya waktu itu kan saya sekolah ya Kak. Nah pas sekolah itu ngomong sama teman-teman kok kayak yang dibentak, kok kayak yang dimarah-marahin. Ya. Padahal mereka cuma mau ngomong biasa aja. Biasa gitu. ya. Iya Gitu ya. dan juga yang paling ini ya Kak, paling membekas gitu Iya, ya. Kak. Di pasar sih Kak. Di pasar ya? Iya di pasar itu lebih keras lagi mungkin karena tawar-menawar juga Betul, ya Kak. betul. Saya kira lagi tawuran, ternyata memang lagi tawar-menawar. Oh iya betul ya. Iya. Oke. Nah, yang dari orang Makassar sendiri nih tentang tadi perbedaan intonasi menurut Tasya bagaimana? Ya, saya setuju dari kedua representasi Iya. yang dibilang Aldo, imbuhannya kan banyak, kayak khususnya itu penggunaan kata kita. Nah kata kita itu kalau di KBBI itu kayak aku dan kamu. Betul, gitu. betul. Tapi kalau di Makassar kita itu untuk ditanyakan kepada yang lebih sopan gitu. Kayak Oh, misalnya iya. menyuruh bilang tabe kita lagi kak. Iya, betul, gitu. betul. Atau tabe kita lagi deng. Begitu ya. Iya. Kalau masalah intonasi bagaimana Tasya? Nah, kalau intonasinya memang orang Makassar itu terkenal dengan ketegasannya dan wataknya yang keras. Begitu ya. Jadi sering memang cenderung didengar pakai intonasi nada tinggi. Betul. Kalau Aldo sendiri merasa enggak dengan tadi kan Rinta bilang kalau ada cepatnya, lebih cepat bicaranya orang Makassar dibanding kalau Sunda. Sunda kan mungkin lebih mengalun ya, lebih ini. Kalau Aldo sendiri ngerasa ada cepat orang Makassar bicara dibandingkan dengan orang Jakarta atau sama aja? Kalau misalnya kecepatannya sih lebih cepat sini pasti. Lebih cepat ya? Iya. Sama ya? Oh Agak gitu. cepat, tegas juga, suaranya juga Tegas. keras gitu. Dan mungkin pembawaan karakternya. Begitu ya? Coba. Oke, nah jadi memang mungkin teman-teman merasa kalau masalah kosakata sendiri yang tadi selain kata kita ada tidak kalau menurut mungkin tadi juga imbuhan juga tadi apakah ada kesusahan waktu pertama kali sampai di Makassar gitu? Kan bahasa Jakarta dengan bahasa Makassar tetap bahasa Indonesia ya tapi ya semuanya. Ya ada sih kesusahannya untuk tentuin kata ji. Itu juga ji, mi, terus apa lagi? Ki. Banyak ya. Itu yang kadang-kadang yang buat bingung. Kira-kira apa nih gunainnya yang tepat? Oh gitu. Tapi kalau misalnya mau bahas itu bisa lah makan waktu lama sekali. Betul ya. Memang beragam sekali tapi yang paling umum didengar Betul. kayak ji,
kita di mie juga ya, mie mungkin juga ya. Kalau Rinta sendiri merasa dengan imbuhan itu juga susah? Iya, saya kesulitan sih Kak menempatkan di tempat yang benarnya gitu ya. Betul ya. Kapan Berarti dipakainya ji, kapan dipakainya mie. apa setelah berapa lama di Makassar apa sudah bisa digunakan atau masih agak biasanya masih bingung? Masih bingung Kak. Masih bingung ya, Iya, bahkan masih sampai bingung. sekarang ya. Iya, Kak. Kalau Aldo sendiri masih bingung sampai sekarang atau sudah mulai sedikit-sedikit? Mungkin karena sering mendengarkan Betul, juga, betul. dalam kelamaan sudah mulai berusaha memahami. Begitu ya. Kalau Tasya, kita ambil saja satu ya, mungkin imbuhan Makassar ji kali ya, mungkin yang biasa dipakai. Itu menurut Tasya ji itu kalau mau disetarakan dengan bahasa Indonesia apa Jakarta atau Bandung mungkin seperti apa? kalau ji mungkin lebih kayak ke ini Ini saja gitu ya Ini mungkin ya. saja, gitu. Masuk akal nggak sih kalau teman-teman yang sudah Ini beberapa aja, gitu. ini aja ji itu mungkin aja ya, tapi tidak selamanya juga ya. itu selamanya. Betul. Mungkin latihan kali ya. Oh, perlu latihan, betul. Iya ya, jadi imbuhan memang salah satu yang paling susah ya, perbedaan dengan, dan itu bukan cuman di 3 dialek bahasa Indonesia ini saja ya, mungkin ya, bukan cuman di Jakarta, Bandung dan Makassar. Mungkin kalau teman-teman lihat dari daerah lain di Indonesia, misalnya seperti dari Papua yang pakai Papua atau daerah timur mungkin yang pakai kata sumana, sumakan, yang itu mungkin juga masuk dalam imbuhan ya, itu perbedaan yang bisa kita ini ya. Oke, baik. So, that's the thing that we're discussed today. So, the main difference, I guess, from our friends here, we discussed that the first thing is about vocabulary. Some of the vocabulary, we actually like borrow them from the traditional Indonesian language there, or the second one is the intonation or the tone. So, maybe some of the dialect is higher than the other. And then the other one is about the prefix, the suffix and clitics that we call it in linguistic. So, all of those three things is make all of this dialect across Indonesia is different to each other. Now we're going to move to the real example in the sentences. Oke, sekarang kita akan pindah langsung ya ke bagaimana sebenarnya kalau dia dalam bentuk kata-kata dan kalimat, apakah ada perbedaan atau seperti apa ya. Jadi nanti teman-teman langsung memberikan contohnya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya ini di dalam bahasa Indonesia kan kita ini situasinya adalah kita mau ajak teman makan. Jadi ini teman ya, jadi teman misalnya mungkin di universitas kita mau makan siang sama-sama, ajak teman mau makan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia yang formal dan benar itu kan kita bilangnya mari makan, itu kan ini. Nah, kalau dalam dialek bahasa Indonesia masing-masing dalam situasi seperti ini itu seperti apa? Mungkin kita mulai dari Rinta dulu. Kalau bahasa Sundanya ya Kak, biasanya kita tuh pakainya mangga tuh dimakan atau ya mangga makan. Mangga makan. Ya, Coba diulang lagi mungkin intonasinya seperti apa? mangga dimakan. Oke, ini mangga dimakan ya. Ini seperti apa? Coba mungkin bisa dari Aldo ini tanggapannya tentang mari makan dalam dialek bahasa ini apa dari Bandung. Kalau saya sih dengarnya itu kayak ngajak makan mangga ya. Makan mangga ya, dalam bahasa Indonesia mangga menggos gitu ya. Mari makan mangga gitu. Sama kita juga dengar kayak ajak makan buah. Ajak makan buah ya. Kalau mungkin di real life kita dengar ini, misalnya kita ke Bandung ya, itu dengar ada yang ngajak makan itu mangga dimakan, bukan mangga ini yang saya makan ya. betul gitu ya. Nah, kalau misalnya mangga yang disediakan, itu kalau kita mau bilang silahkan makan mangga gitu. Nah, kalau misalnya mangga itu tuh ada haknya, tapi kalau yang buah ada haknya. Jadi mangga dimakan mangga. Nah, Oh, gitu ya. Menarik ya, menarik. Baik, oke. Nah, sekarang coba kita pindah ke Makassar dulu ya. Kalau di Makassar ngajak makan, mari makan dalam bahasa Indonesia. Tadi kan mangga, itu tadi ada intonasinya. Ya gimana kalau di Makassar? Kalau ajak sesama teman itu biasa lebih santai jadi kayak weh makan dulu laparku. Oh, jadi makan dulu ya. Itu ya. Makan dulu. Itu tadi kayak ada dulu imbuhan itu lagi kayak ya. Ayo gitu ngajak dulu itu ngajak. Ngajak Tapi ya. bisa juga kayak ayo dimakan. Ayo mie makan, Pak. Ada mie lagi ya di situ ya, imbuhan mie teman-teman. Ayo mie makan atau apa tadi? Makan dulu ya. Itu ya. Makan dulu. Di Makassar dulu naik juga ya nadanya sedikit ya. Makan dulu kayak menggas. Menggas. Tapi enggak marah kan itu? Iya, nggak marah. Bukan karena lapar.
Bukan ya. Kalau misalnya ini Aldo sama Rinta ya yang di Makassar, waktu pertama misalnya ada yang ajak kayak begitu, apalagi misalnya tadi dengan logatnya Tasya itu yang makan dulu ya, itu bisa mengerti. Kalau mengerti sih bisa. Mengerti. Tapi tadi kalau misalnya Rinta itu nggak ngajak berkelahi itu enggak kan? Itu diajak makan ya? Agak-agak ngajak berkelahi. Berantem ya, ajak berantem ya. Kayak, makan dulu, aku mau minta makanan apa gimana? Oh begitu ya, bisa ke situ ya. Tapi Pas mengerti. yang mie-nya itu kan dia sempat bilang ada mie-nya tuh. Itu mungkin jadi agak membingungkan di situ. Oh agak bingung ya karena bukan mie yang dimakan ya. Iya. Oh. Sama kayak mangga kan? Iya sama kayak mangga tadi mie ya. Oke baik. Nah kalau di Jakarta gimana? Kalau di Jakarta misalnya kita mau ngajak makan tadi, mari makan gitu. Kalau di Jakarta apa? Kalau sama teman-teman biasanya bilangnya makan yuk. Makan yuk, pakai yuk ya. Kayak yuk. Oh, ada kata yuk tambahan gitu ya. Iya. Oke makan yuk gimana? Yang dari Bandung sama Makassar mengerti ya? Iya, ngerti Kak. Mengerti ya kalau dari ada yuk itu Iya. bisa lah mengerti. Tapi kita bisa lihat ya, jadi ketiga-tiganya ini tetap pakai bahasa makan gitu ya. Paling tadi mangga ini ditambah mangga, ini ditambah mie, yang ini ditambah yuk ya, betul ya. Kayak begitu. Nah sekarang kita pindah nih ke contoh selanjutnya. Kalau sekarang misalnya ketemu sama teman di jalan, nanya nih dari mana? Dari mana kan? Dari mana itu kalau di Jakarta dia konteksnya akan seperti apa? Kalau Jakarta, kalau nanya dari mana, itu juga ada Betawi-Betawinya sedikit. Oh ada dia berpengaruh Betawi ya karena di Jakarta ada Betawi ya, betul. Dia bilang apa? Dia mau kemana? Mau kemana gitu ya? Naik nggak? Ada nada juga ya? Ada nadanya juga. Oh gimana? Coba bisa diulang? Mau kemana? Mau kemana gitu ya? Oke. Itu bisa dimengerti ya. Tetap mau kemana? Walaupun kemananya jadi kemana ya? Naik ya. Kalau di Makassar seperti apa? Kalau di Makassar itu dari mana kok? Atau sekarang ada lebih bahasa gaulnya lagi kak. Jadi Apa, kayak Kak? dia singkat Darman kok. Oh Darman. Oh iya ya. Kalau orang dari daerah lain itu tetap bahasa Indonesia ya. Darman. Apa tadi? Dari mana kok? Oh dari mana kok? Jadi Darman kok. Tapi itu kayak bahasa gaulnya. Itu disingkat ya. Tapi itu tetap ingat ya, itu tetap masih pakai bahasa Indonesia kan ya. Tapi ada tambahan ko lagi di situ. Itu imbuhan lagi ya, teman-teman ini yang dari Makassar. Kalau di Sunda bilang apa? Sama sih Kak, dari mana masih pakai bahasa Indonesia, tapi kembali lagi logatnya beda, intonasinya ya maksudnya. Jadi misalnya kayak dari mana? Dari mana teh? Dari mana A? Gitu. Dari mana teh? Dari Ya, mana A? Dia kalau memang- teh itu dipakai kalau ke perempuan, kalau A ke laki-laki. ke laki-laki dan dia lebih turun ya. Coba bisa diulang Dari mana teh? dari mana Iya, teh? lebih turun. Itu ya. Iya. Yang Makassar gimana ininya? Halus kan? Halus ya, agak halus ya. Oke, sekarang kita pindah ya. Ini sekarang contohnya misalnya mau membeli. Jadi ini kita membeli ke orang asing ya. Biasanya ada abang-abang lewat atau apa. Nah itu kita mau tanya misalnya atau di konteksnya di pasar mungkin ya. Dia mau nanya tentang berapakah harga kue ini? Nah yang ini. Ini kalau di Sunda itu ngomongnya kayak bagaimana? Berapa ini kuehnya? Berapa ini Berapa? kue? Nah, bisa juga nyahnya itu diganti sama na. Oh gitu Jadi jadinya. berapa kue na? Berapa kue Ya. nak gitu. Kuenya pakai H. Oh ada hanya ya. Iya. Tetap kue tapi ya. Kue ya, tapi Oh. berapa kue na? Oke. Kalau di Makassar seperti apa? Kalau transaksi sama orang asing itu biasa cenderung sopan juga ya kak, tapi bilangnya itu kayak tabe, berapa harga kue tak, daeng. Ada kata tabe ya. Ada kata tabe di depannya. Tabe itu artinya permisi. Kayak permisi begitu ya. Nah ini teman-teman kalau tadi Tasya tidak bilang equalnya dalam bahasa Indonesia, mengerti tidak apa kata tabe ini? Aldo? Kalau saya enggak. Enggak ya? Kalau Rinta? Saya juga tidak tahu. Tidak ya, karena memang tabe ini Tasya dipinjam dari bahasa Bugis Makassar ya. Dan iya itu tadi yang kita bahas di pertama ya, bahwa ada beberapa kosakata daerah yang masuk ke dalam, itu tetap bahasa Indonesia tapi ada beberapa kosakata yang masuk. Kalau Aldo di Jakarta misalnya beli sarapan pagi-pagi, berapakah harga kue ini itu bilang apa? Kalau saya biasanya bilang berapaan nih kuenya? Oke. Gitu. Berapaan nih kuenya? Iya. Gitu. Ada intonasi juga ya? Ada juga. Alright. So as you can see from our discussion just now, it is actually a little bit. You can see that there are some vocabularies that different from each other, and then also the intonation is real different. But
well, we should understand that most of the stem and the vocabulary is actually in bahasa Indonesia. So now we are moving to the real examples from the experience by all of our friends here. Okay, sekarang kita pindah ke pengalaman teman-teman dengan dialek bahasa Indonesia yang berbeda di tempat-tempat di Indonesia. Mungkin jadi untuk mengarahkan, mungkin adakah pengalaman dari teman-teman bertiga ini tentang adanya kesalahpahaman atau pengalaman-pengalaman lucu karena perbedaan dialek yang dimiliki dengan tempat yang dikunjungi. Nah, ini mungkin siapa yang mau memulai ini? Adakah ini mungkin Tasya? Dari Tasya, apa ada pengalaman ketika berkunjung ke daerah lain di Indonesia atau di Makassar atau seperti apa? Kak, jadi pernah waktu itu saya liburan ke Jakarta. Kak. Nah, terus Ke daerah Aldo ya? ke daerah lain jalan-jalan. Betul. Suatu hari makan di restoran Padang di Oh, iya. Jakarta. Oke, baik. Waktu itu mau pesan es teh, ndak ada pipetnya. Oh, pipet ya? Pipet. Jadi saya minta logat. Iya. Misi, Mas ada pipet enggak? Iya. Terus. Masnya kayak pipet itu apa Mbak? Langsung kayak maluku, ternyata orang itu pipet tidak umum di sana ya. Oh, gitu. Orang bilangnya sedotan. Sedotan. Bagaimana Aldo yang dari Jakarta? Kalau saya sih, kalau dari Jakarta ke sini pesan teh pakai sedotan mereka masih ngerti. Masih ngerti. Kalau pipet tadi bagaimana? Kalau pipet sih agak gimana? Agak kurang mengerti ya. Gimana kalau di Bandung? Iya, di Bandung juga pakainya sedotan sih Kak, bukan pipet. Bukan pipet ya. Ini jadi tidak ada ya. Jadi kalau ada yang bilang pipet ini jadinya Nggak ngerti sih. nggak ngerti ya di Jakarta ya. Iya. Oke, baik. Kalau Aldo waktu pertama kali sampai di Makassar misalnya mungkin atau di daerah-daerah lain di Indonesia, bagaimana ada pengalaman karena kesalahpahaman misalnya? Mungkin kata kita. Oh yang tadi ya, itu coba bisa mungkin diceritakan awalnya seperti Jadi apa? selesai kelas, Heeh. saya mau kantin. Uh-uh. Nah, ada teman saya nih. Mm-mm. Dia nanya, kita mau kemana? Gitu. Saya bingung kan, loh, kok kita? Kita mau kemana ini ada janji? Iya, kan nggak pernah janjian nih, kok tiba-tiba ngajak-ngajak aja kan? Oh gitu. Oke, gimana Rinta? Ada tambahan? Iya, saya juga pernah mengalami Kak kata kita itu. Kan kalau sepemahaman saya, kita itu saya dan kamu ya Kak ya. Nah pas pertama ketemu teman baru, terus teman barunya basa-basi lah ceritanya. Dia bilang kita dari mana? Terus kayak kita dari mana, kan baru ketemu, kapan kemana-mananya gitu. Oh, Iya, jadi gitu ya. masih kayak maksudnya apa kita ini? Betul, kita ya. Yang di Makassar, tinggal di Makassar mungkin bisa ini, kita ini sebenarnya seperti apa kalau mau dilihat dalam bahasa Indonesia mungkin? Kalau kita itu di dalam bahasa Makassar sebenarnya lebih tujuannya untuk kayak menyampaikan ke yang lebih tua. Oh, gitu. sebenarnya. Mungkin ke kamu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Anda sebenarnya. Anda ya, Lebih betul, ke betul, Anda. betul. Karena kalau kamu kan bisa jadi belum bisa digunakan ke orang tua. Iya, betul ya. Jadi kita itu adalah menunjuk ke kamu, tapi biasanya orang yang baru dikenal. Waktu itu mungkin pengalaman dua-duanya baru sampai di Makassar ya. Terus Iya, seperti apa? iya. Sama juga pas barusan sampai juga, angkutan umum tuh. Angkutan umum, iya. Iya. Kenapa? Di sini orang bilangnya PT-PT. Oh iya, kalau di Jakarta bilangnya apa? Kalau di Jakarta bilangnya angkot. Waktu pertama kali dengar PT-PT ini dipikirannya apa? Gimana ya pikirannya? Bingung ya? Bingung sih. Sayur ya? Sayur pete Iya. gitu. Iya, benar. Gimana kalau Rinta? Saya juga Kak, di Bandung itu nggak ada PT-PT, yang ada angkot. Oh gitu, sama ya, Jakarta Iya. angkot ya dibilangnya juga. Oh gitu, jadi PT-PT itu ini ya, tapi Iya. sekarang sudah tahu ya. Tasya, PT-PT itu adalah angkutan umum ya? Angkot. Iya, Umumnya Makassar. Angkutan umumnya Makassar, Yang betul ya? lucu juga Kak, jalan kote. Oke. Nah, saya kira apa jalan-jalan ke kota. Jalan-jalan ke kota ya, Iya. jalan kota. Terus ada yang jual kan jalan kote, apa ini jalan kote, apa jalan-jalan ke kota atau apa? Ternyata ya makanan khas Makassar ternyata. Gitu ya, makanan khas Tapi Makassar. kalau nggak salah ada juga di Jakarta ya, namanya kue pastel. Iya, namanya iya. gitu. Namanya pastel kalau di sana. Kalau di Makassar kita panggilnya jalan kote ya. Kalau Jakarta pastel. Itu sama enggak sama jalan kote Makassar nih? Sama persis. Sama ya pakai, oh ini juga mungkin sambel
Sambel ya, kata-kata sambel ini kalau kita Makassar bilangnya lombok, betul nggak sih? Oh, iya. Nah gimana? Kalau Jakarta ngomongnya apa? Bisa kan bilangnya sambal. Sambel ya? Saus. Saus ya? Kalau Bandung gimana? Kalau Lombok itu kan nama daerah ya kak. Kita bilangnya ya cabe. Cabe ya? Cabe itu cabe rawit. Cabe itu cabe rawit ya? Kalau saus ya saus, sambal beda lagi. Oh, sambal Kalau di beda. sini sambal itu Lombok tumis. Jadi saya iya Betul. bermasalah di situnya sih kak. Oke ya. Tidak beda lagi kalau Lombok tumis cobe. Cobe lagi itu ya. Beda lagi. Oke ya. Terasi. Oh betul. Jadi memang teman-teman bisa sudah lihat ya bahwa walaupun itu semua ada ya perbedaan-perbedaan itu, tapi sudah bisa mengerti ya satu sama lain. Tetap bisa mengerti walaupun mungkin agak sedikit-sedikit lambat untuk mengertinya ya. Menerka-nerka betul ya. Oke. So for everyone, that's the discussion for today. There are a lot of things that we talk about. So in this last section, we're actually talk about the experience by all of our friends here. And then the thing is, they may not understand each other at the first, but we all know that Indonesia is a big country. We all still use Bahasa Indonesia with different dialect. But the first thing that we need to know is that with all of the differences that we talk about today, we still understand each other. That's why we have Bhinneka Tunggal Ika. Thank you so much for watching.